Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, Kamis tanggal 28 Mei 2020, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya sebagai syarat sidang akhir secara online. Dengan judul, Pengukuran Beban Kerja Mental dan Tingkat Kelelahan menggunakan metode NASA TELX dan SOFI pada karyawan PT Graha Digital Indonesia. Dan perkenalkan, nama saya Clara Clarita Vinivian, NIM D10611611029. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Ibu Silvi Uslianti STMT, dan dosen pembimbing pendamping saya, Ibu Ratih Rahmawati STMT, juga kepada dosen penguji utama saya, Bapak Ivan Sujana STMT, dan dosen penguji pendamping saya, Bapak Dr. Yopa Eka Prawatya STMN. Terima kasih karena telah mempersilakan saya untuk presentasi. Baik, materi presentasi saya meliputi latar belakang penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah dan asumsi, metodologi penelitian, pengolahan data, dan kesimpulan. Di sini saya sudah tidak memasukkan pengumpulan data lagi karena di presentasi prasidang saya yang sebelumnya sudah saya masukkan. Dan di sini pengolahan datanya sudah saya jelaskan secara singkat dan padat. Latar belakang penelitian, perkembangan teknologi informasi yang pesat membuat antar perusahaan bersaing semakin ketat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga aktivitas dari pekerja juga semakin bertambah. Jadi, berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia atau Depnaker Trans RI menyatakan jumlah kecelakaan kerja terus menunjukkan tren meningkat di mana pada tahun 2017 tercatat sebanyak 123.041 kasus dan pada tahun 2018 menjadi sebanyak 173.105 kasus. Lebih dari 65% pekerja di Indonesia datang ke poliklinik perusahaan dengan keluhan kelelahan kerja. Jadi penelitian ini saya lakukan di perusahaan yang bernama PT Graha Digital Indonesia yang berlokasi di Jalan Budi Karya nomor 7A Pontianak, Kalimantan Barat. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 5 April 2019 dengan jumlah karyawannya sebanyak 30 orang dan jam operasional kerjanya yaitu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Perusahaan ini merupakan perusahaan IT yang memberikan berbagai jenis layanan dalam bidang IT yang mencakup pengembangan dan desain situs web, aplikasi seluler, IoT, rumah perangkat lunak, dan pemasaran digital. Pekerjaan sebagai seorang karyawan IT merupakan pekerjaan yang dinilai memiliki beban kerja mental dan kelelahan yang cukup tinggi. Hal ini karena pekerjaan yang dilakukan setiap harinya termasuk pekerjaan yang monoton, dengan sikap duduk menghadap layar komputer serta harus berpikir cara mengolah dan mendesain sesuatu agar tampak menarik dan dapat berfungsi semestinya. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan juga merupakan salah satu indikator penilaian kinerja, jadi karyawan harus menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Maka dari itu, beban kerja mental dan kelelahan dinilai memiliki hubungan dan berpengaruh bagi karyawan yang bekerja dalam bidang ini. Selanjutnya tujuan penelitian di sini ada 4, yang itu yang pertama, menghasilkan tingkat beban kerja mental yang diterima oleh karyawan PT Graha Digital Indonesia menggunakan metode NASA TELX. Yang kedua, menghasilkan tingkat kelelahan kerja yang diterima karyawan PT Graha Digital Indonesia menggunakan metode SOFI. Yang ketiga, memperoleh hubungan beban kerja mental dan tingkat kelelahan yang diterima karyawan PT Graha Digital Indonesia menggunakan metode NASA TELX dan SOFI. Dan yang terakhir, menghasilkan rekomendasi usulan perbaikan berdasarkan hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Batasan masalah dan asumsi. Batasan masalah di sini ada 4. Yang pertama, pengukuran dilakukan pada seluruh karyawan di semua divisi perusahaan PT Graha Digital Indonesia cabang Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Yang kedua, penelitian dilakukan mulai dari tanggal 13 Januari 2020 sampai 18 Januari 2020. Yang ketiga, responden merupakan karyawan PT Graha Digital Indonesia yang sudah bekerja minimal 1 bulan. Yang keempat, pengukuran beban kerja mental dan kelelahan dilakukan dengan pengisian kuesioner NASA TELX
untuk beban kerja mental dan kuesioner SOFI untuk tingkat kelelahan pada karyawan. Asumsi ada 3. Yang pertama, kondisi dari perusahaan tidak mengalami perubahan kebijakan selama penelitian dilakukan. Yang kedua, karyawan yang diamati dan dijadikan objek pengukuran adalah karyawan yang bekerja dalam situasi dan kondisi yang normal. Yang ketiga, dalam melakukan pengukuran, responden memahami isi kuesioner NASA TELX dan SOFI yang diberikan dan dalam pengisian tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan metode NASA TELX dan SOFI. Untuk metode NASA TELX atau National Aeronautics and Space Administration Task Load Index. Metode ini untuk mengukur beban kerja mental yang dikembangkan oleh Sandra G. dari NASA Research Center dan Lowell A. Stevland dari San Jose State University pada tahun 1981. Selanjutnya, metode SOFI atau Swedish Occupational Fatigue Index. Instrumen ini merupakan instrumen pengukuran kelelahan dan kantuk yang pertama kali dikembangkan oleh Asberg pada tahun 1998. Selanjutnya, diagram alir penelitian. Metodologi penelitian ini dimulai dari lalu studi literatur, perumusan masalah, dilanjutkan penentuan tujuan penelitian, lalu pengumpulan data yang berupa kuesioner NASA TELX dan kuesioner SOFI, dilanjutkan uji validitas dan reliabilitas, lalu apakah data valid dan reliable, jika ya lanjut ke pengolahan data, jika tidak kembali ke pengumpulan data. Pengolahan data di sini ada 2, yaitu menggunakan metode NASA TELX dan menggunakan metode SOFI. Dilanjutkan pengolahan menggunakan linear regression X terhadap Y, X yaitu beban kerja mental dan Y tingkat kelelahan. Selanjutnya, analisa dan pembahasan berupa beban kerja mental, tingkat kelelahan kerja, linear regression, dan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran selesai. Pengolahan data. Secara garis besar, terdapat 3 jenis pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, beban kerja mental dengan metode NASA TELX. Yang kedua, tingkat kelelahan kerja dengan metode SOFI. Dan yang ketiga, pengaruh antara beban kerja mental dan tingkat kelelahan dengan uji regresi linear sederhana. Ini merupakan rekapitulasi WWL pada seluruh karyawan untuk metode NASA TELX. Dan di sini terlihat bahwa rata-ratanya yaitu 72,00 dan kategorinya adalah tinggi. Selanjutnya ini ada grafik perbandingan WWL pada seluruh karyawan. Nilai rata-rata beban kerja mental yang tertinggi dialami oleh karyawan yang bernama Welly Gusnaidi dengan posisi pekerjaan sebagai project manager dan Ambrosius Amatuan sebagai web developer, di mana rata-rata WWL yaitu sebesar 88,67 yang termasuk klasifikasi tinggi. Sedangkan nilai rata-rata beban kerja mental yang terendah dialami oleh karyawan yang bernama Henny dengan posisi pekerjaan sebagai asisten director dengan rata-rata WWL-nya sebesar 57,33 yang termasuk klasifikasi sedang. Dan ini merupakan grafik dimensi yang paling dominan dirasakan oleh karyawan. Grafik di atas menunjukkan bahwa dimensi beban kerja mental yang paling dominan dirasakan oleh seluruh karyawan perusahaan yaitu dimensi effort atau tingkat usaha. Hal tersebut dapat dominan dirasakan oleh karyawan karena karyawan merasa tingkat usaha merupakan faktor yang sangat penting di mana karyawan ingin berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik untuk mencapai level performansi, sehingga proyek yang diberikan dapat berhasil terselesaikan dan mencapai target yang diharapkan. Selanjutnya ini ada tabel rekapitulasi tingkat kelelahan pada seluruh karyawan. Ini untuk metode SOFI. Dan yang selanjutnya di sini terdapat rata-rata MEAN-nya sebesar 10,67 di mana kategori tingkat kelelahannya yaitu rendah. Selanjutnya ada grafik perbandingan total nilai MEAN pada seluruh karyawan. Nilai MEAN tingkat kelelahan yang tertinggi dialami oleh karyawan yang bernama Hendrianto dengan posisi pekerjaan sebagai graphic designer, di mana nilai MEAN yaitu sebesar 20 yang masuk kategori menengah.
Sedangkan nilai MEAN tingkat kelelahan yang terendah dialami oleh karyawan yang bernama Hansen Budinata dengan posisi pekerjaan sebagai mobile apps developer dengan nilai MEAN sebesar 4,40 yang masuk kategori rendah. Selanjutnya ada tabel perbandingan persentase tingkat kelelahan pada seluruh karyawan. Di sini tingkat kelelahan kerja dengan jumlah pekerja terbanyak yaitu 16 orang adalah tingkat kelelahan kerja rendah dengan persentase sebesar 53,33%. Diikuti dengan tingkat kelelahan kerja menengah yaitu 14 orang dengan persentase sebesar 46,67%. Dan yang terakhir adalah tingkat kelelahan kerja tinggi dengan persentase sebesar 0%. Hal tersebut menjelaskan bahwa rata-rata tingkat kelelahan kerja yang dialami sebagian karyawan perusahaan masuk dalam kategori rendah ke menengah. Selanjutnya kita melakukan uji pengaruh antara beban kerja mental terhadap tingkat kelelahan. Sebelumnya sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, tapi tidak dimasukkan lagi di dalam slide ini. Oke, pengaruh beban kerja mental terhadap tingkat kelelahan kerja diuji dengan uji regresi linear sederhana. Salah satu hasil uji regresi linear sederhana yaitu uji T. Uji T menggambarkan pengaruh variabel beban kerja mental terhadap tingkat kelelahan. Sini uji hipotesisnya yaitu H0 sama dengan beban kerja mental secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kelelahan pada karyawan, dan HA-nya atau H1-nya beban kerja mental secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kelelahan pada karyawan. Setelah dihitung, diperoleh bahwa nilai T hitung kurang daripada T tabel, yaitu 0,021 kurang dari 2,048, maka H0 diterima. Artinya, beban kerja mental tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kelelahan karyawan. Model linear regresi pada karyawan yaitu Y aksen sama dengan A plus BX, Y aksen sama dengan 10,537 ditambah 0,002X. Koefisien regresi pada variabel bebas atau independen berpengaruh secara positif terhadap variabel terikat atau dependen. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara beban kerja mental dan tingkat kelelahan. Hal tersebut artinya apabila variabel beban kerja mental mengalami kenaikan sebesar 1, maka tingkat kelelahan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,002. Kesimpulan, di sini ada 4 kesimpulan, kita menjawab sesuai dengan tujuan penelitian. Yang pertama, tingkat beban kerja mental yang diterima oleh karyawan PT Graha Digital Indonesia berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan masuk dalam kategori tinggi. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan rata-rata WWL atau average of WWL yang diperoleh yaitu sebesar 72,00. Dengan interpretasi nilai skor berada pada rentang antara 61 sampai 80, sehingga beban kerja mental dikategorikan tinggi. Dimensi beban kerja mental yang paling berpengaruh terhadap karyawan yaitu effort atau tingkat usaha, dengan rata-rata nilai produk sebesar 276,25. Yang kedua, tingkat kelelahan kerja yang diterima oleh karyawan PT Graha Digital Indonesia berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan tergolong dalam kategori rendah. Hal tersebut berdasarkan hasil perhitungan rata-rata total skor yang diperoleh, yaitu sebesar 53,37 dan nilai MEAN sebesar 10,67. Di mana interpretasi nilai total MEAN apabila berada dalam rentang 1 sampai 10, maka tingkat kelelahan tergolong rendah. Jumlah pekerja untuk tingkat kelelahan kerja rendah yaitu sebanyak 16 orang dengan persentase sebesar 53,33%. Yang ketiga, hubungan beban kerja mental dan tingkat kelelahan yang diterima karyawan PT Graha Digital Indonesia diperoleh dari hasil uji regresi linear sederhana menggunakan uji T. Berdasarkan pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa keputusan menerima H0, yang artinya beban kerja mental tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kelelahan kerja karyawan perusahaan. Sedangkan untuk hubungan antara metode NASA-TLX dan SOFI, yaitu metode NASA-TLX untuk mengukur beban kerja mental dan metode SOFI untuk mengukur tingkat kelelahan. Walaupun kelelahan sendiri memiliki multitafsir atau yaitu untuk menghitung kelelahan mental dan kelelahan fisik, akan tetapi pada metode SOFI, dimensi yang diukur dapat mengukur keduanya sekaligus, sehingga antara metode NASA-TLX dan metode SOFI memiliki hubungan dalam pengukuran dimensi. Yang terakhir,
Usulan perbaikan yang dapat diberikan terhadap pengukuran beban kerja mental dan tingkat kelelahan pada PT Geraha Digital Indonesia yaitu melakukan pemerataan jumlah anggota divisi, menambah karyawan baru pada divisi yang hanya terdapat 1 orang karyawan, meningkatkan kerjasama tim, menyediakan tempat istirahat seperti kantin, menambah fasilitas olahraga yang tidak memakan banyak tempat, membuat penjadwalan kegiatan di hari Sabtu, melakukan medical check-up, melakukan penataan dan desain ruangan, memberikan insentif tambahan untuk memotivasi pekerja, serta menganalisis mental tas setiap divisi untuk menjaga performansi kerja dan melakukan evaluasi kinerja. Terakhir ini ada catatan dari revisi prasidang akhir saya, yaitu dari Pak Yopa sebagai penguji pendamping saya. Yang pertama, model kesehatan dari WHO di bab 1 sudah diperjelas maksudnya. Yang kedua, tambahan sumber di bab 1 sudah diperbaiki redaksionalnya. Dan yang ketiga, pada halaman 23 kalimat berulang telah dihapus. Yang keempat, posisi kerja yang berbeda sudah dibuat analisa satu persatu. Yang terakhir, perhitungan rekapitulasi WWL, contoh hitungan PD kenapa 0 itu juga sudah dijelaskan. Lalu dari Pak Ivan selaku pembimbing utama saya, yaitu rekomendasi, beri saran agar perusahaan melakukan evaluasi kinerja itu sudah ditambahkan. Dan yang terakhir dari Ibu Rati selaku penguji pendamping saya, yang pertama itu sumber kutipan atau IED sudah diperbaiki. Dan yang terakhir, benang merah antara Nasatel X dan Sofi sudah ditambahkan di kesimpulan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.